gereja? Wow, kangen banget. Kangen sama adik-adik semuanya yang lucu-lucu. Ada yang tingkahnya, wow, kangen banget. Halo adik-adik, Kak Dini kangen loh sama adik-adik. Ayo kapan kita bisa ke gereja lagi? Kak ingat, ya Kak Dini ingat, kadang-kadang adik tanya, Kak Dini, Mazmurnya dari mana? Itu yang diingat Kak Dini. Adik-adik malah ingat, Mazmurnya dari mana? Kita bertemu lagi adik-adik, mari kita berdoa semuanya supaya kita bertemu lagi bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kakak rindu loh sama kalian semua, adik-adik yang ada di rumah. Kapan ya kita bersama-sama lagi di gereja? Satu kerinduan buat kakak-kakak semua. Tuhan berkati. Adik-adik, kakak sangat rindu kepada kalian semuanya. Terutama kalau kakak memberikan sebuah cerita. Adik-adik ada yang lari ke sana, lari ke sini. Tapi itu yang membuat kakak kangen. Ya adik-adik, kapan ya kita akan ketemu lagi di IMPA? Halo adik-adik, kita sudah lama tidak bertemu ya, makanya Kak Yusuf sangat kangen sekali. Apakah adik-adik juga kangen sama kakak-kakak yang lain? Oke, saya kira semua kangen. Mari kita ketemu minggu depan dalam tubuh dan jiwa yang sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kangen sekali, terutama anak yang Batita, Kak itu loh kangen sama Nona Batita. Mungkin sekarang sudah gede ya, SMP. Oh enggak sih? Iya, kangen, pokoknya kangen sama anak semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana nih penayangan videonya tadi? Adik-adik kangen nggak sama IMPA? Kalau kakak-kakaknya sih kangen ya Kak Ika ya. Kangen banget. Tapi karena pandemi kayak gini kita masih ibadah di rumah dulu. Iya. Ya, adik-adik, kita langsung aja yuk memulai ibadah dengan saat teduh terlebih dahulu. Ayo disiapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Saat teduh, mulai. Amin. Saat teduh selesai. Ya, selanjutnya kita mau ngapain Kak? Kita nyanyi lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu harimu aku. Dia bawa masa bahagia, masuk dalam hariku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Ya, setelah kita bernyanyi Hari Minggu Hari yang Mulia, sekarang kita mau berdoa Kak. Berdoa untuk memulai ibadah. Kita siapkan hati, tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul lagi di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, sucikan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menjalankan ibadah ini penuh sukacita dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita siapkan dulu Alkitabnya. Kita akan bermazmur yang akan dibawakan oleh adik Jacinda. Dari sektor Eden. Teman-teman, saya akan membacakan firman Tuhan dari Kitab Mazmur 119 ayat 73 yang menyatakan, Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Demikian firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin.
dari adik Jesinda dan adik Jason dari sektor Eden. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Santi, kita akan menyanyikan lagu dari mana Kak? lagu dari Sabdamu Abadi. Ini lagu andalannya anak-anak AT sama AK semua nih. Pasti kangen dengerin lagu ini. Kita nyanyi bersama-sama ya. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta yang berharga, sungguh memberkati yang membuka hati. Nah, adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Baik, kalau begitu adik-adik siapkan Alkitabnya dulu. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Roh Kudus agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau minggu ini kembali kami mendapat kesempatan untuk kami dapat membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat membaca firman Tuhan dengan baik, merenungkannya dan juga melakukannya
dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Kak Santi yang akan memimpin kami dalam membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, agar Kak Santi dapat menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Adik-adik sudah menemukannya? Kak Santi ulangi lagi ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nah, minggu ini pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh teman-teman kita. Silahkan teman-teman. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 3. Paulus di Efesus. Pertama, ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Dan katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab, "Dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4-6. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Shalom, nama saya Aidan. Hari ini bacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 7-9. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaan, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah saling mengajar Tuhan di depan banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di luar kuliah Tiranus. Kisah Para Rasul 19 ayat 10-12. Demikian firman Tuhan. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Adik-adik, kita baru saja membaca cerita tentang Rasul Paulus yang sudah tiba di kota Efesus. Apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang kota Efesus? Kak Santi mau cerita sedikit tentang kota Efesus. Kota Efesus dikenal sebagai kota yang penduduknya cukup banyak. Hal itu bisa dilihat dari
dua bangunan besar yang ada di kota Efesus. Yang pertama adalah megateater. Megateater adalah bangunan berukuran besar yang digunakan untuk mengadakan pertunjukan-pertunjukan. Di dalamnya bisa menampung banyak orang, bisa ratusan, bisa juga ribuan. Bangunan kedua yang juga berukuran besar adalah kuil Dewa Artemis. Kuil Dewa Artemis juga dibangun dengan ukuran yang cukup besar sehingga bisa dimasuki oleh banyak orang. Sehingga kita bisa membayangkan dari dua bangunan itu bahwa penduduk kota Efesus cukup banyak ya. Sehingga ketika Rasul Paulus datang ke kota itu, maka Rasul Paulus juga akan menemui banyak orang. Apakah adik-adik tahu apa tujuan Rasul Paulus datang ke kota Efesus? Waduh, pinter sekali, betul. Rasul Paulus datang ke kota Efesus untuk mengabarkan Injil, untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk mengabarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kenapa kok Rasul Paulus semangat sekali mengabarkan Injil? Karena Rasul Paulus mengalami perubahan yang menggembirakan dalam hidupnya ketika dia mengenal Tuhan Yesus. Rasul Paulus sangat-sangat merasakan pertolongan Tuhan Yesus. Rasul Paulus sangat merasakan penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Sehingga hal itu menimbulkan sukacita dan kegembiraan dalam hatinya. Sehingga dia ingin membagikan kepada semua orang yang ditemuinya. Agar orang-orang itu juga mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik, biasanya kalau kita mengalami hal-hal yang menggembirakan, atau kita mendengar cerita yang menyenangkan, atau merasakan kisah yang menggembirakan, kita pasti ingin segera menceritakannya kepada orang lain, agar mereka juga bisa merasakan kegembiraan kita. Betul ya? Misalnya ini, kita bertemu dengan teman baru yang sangat kita sukai dan cocok dengan kita. Pulang sekolah, biasanya kita langsung mencari mama. Ma, aku punya teman baru, ma. Begitu ya adik-adik ya. Kita tidak sabar menceritakan cerita yang menggembirakan kepada orang-orang yang kita jumpai. Sama dengan Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus bertemu dan mengenal Tuhan Yesus. Makanya Rasul Paulus sangat-sangat semangat untuk menceritakannya kepada orang-orang yang dia jumpai. Salah satunya orang-orang yang akan dia jumpai di kota Efesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Santi mau bertanya sekarang kepada adik-adik. Apakah adik-adik juga mengenal Tuhan Yesus? Pasti kita semua merasa kalau kita mengenal Tuhan Yesus ya. Ada begitu banyak cerita yang sudah kita dengar tentang Tuhan Yesus sejak kita masih sangat kecil. Bisa jadi cerita dari orang tua, bisa jadi cerita dari kakek nenek, atau cerita-cerita dari kakak-kakak layan IMPA, atau dari guru-guru agama Kristen di sekolah, atau dari semua orang yang kita jumpai yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu Kak Santi juga ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik juga merasakan pertolongan Tuhan Yesus? Apakah adik-adik juga merasa Tuhan Yesus menyertai adik-adik? Tentu saja Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah lupa untuk memelihara dan menolong kita. Kita bisa bangun pada pagi hari ini ya. Kita juga bisa menikmati udara segar, menghirup nafas kehidupan yang baru. Kita bisa melihat orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Kita bisa melihat papa mama, kakak adik, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kita juga masih bisa makan dan minum dengan enak. Kita masih bisa sekolah, meskipun kita sekolah lewat online dari rumah. Dan juga kita juga bisa beraktivitas, bermain, bergembira.
Itu semua karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan berkat-Nya bagi kita. Karena itu kita patut mengucap syukur atas itu semua. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah diperkenalkan kepada kita oleh siapa? Oleh mama papa, oleh bapak ibu, orang tua kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh guru-guru, oleh kakak-kakak layan, dan semua orang yang menceritakannya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan setelah kita mengenal dan merasakan pertolongan Tuhan Yesus? Kita juga bisa membagikannya seperti yang Rasul Paulus lakukan. Waduh Kak, aku takut Kak. Aku tidak berani Kak. Adik-adik, di ayat yang ke-9 kita juga bisa membaca ya. Kak Santi bacakan ya ayat yang ke-9 ya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Ternyata ketika Rasul Paulus memberitakan Injil pun, Rasul Paulus juga menemui orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menolak. Bahkan Rasul Paulus menemui orang-orang yang mengumpat. Tetapi apakah Rasul Paulus putus asa? Atau Rasul Paulus takut? Lalu kemudian berhenti? Kita baca di ayatnya yang ke-10 ya. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kita bisa baca kalau ternyata Rasul Paulus tidak mundur. Rasul Paulus tidak putus asa. Bahkan Rasul Paulus tetap semangat untuk mengabarkan Injil. Kenapa Rasul Paulus tidak takut? Karena Rasul Paulus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Rasul Paulus. Tuhan Yesus selalu menolong. Tuhan Yesus selalu menyertai. Bahkan Tuhan Yesus memberikan jalan keluar yang baik ketika Rasul Paulus mengalami masalah dalam pekabaran Injil. Apakah itu juga akan terjadi dengan kita? Pasti. Ketika kita mengalami hambatan, ketika kita takut, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengabarkan Injil, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita harus berdoa, mohon pimpinan dan kekuatan dari Tuhan Yesus, agar kita tetap semangat. Lalu, apakah adik-adik tahu bagaimana caranya Kak untuk mengabarkan Injil? Saya tidak tahu caranya Kak. Kita bisa mengabarkan Injil lewat cerita langsung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga kita juga bisa mengabarkan Injil lewat apa? Lewat perbuatan kita. Karena itu kita harus rajin membaca Alkitab agar kita tahu perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan kita bisa mencontohnya, kita bisa meneladaninya dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Agar melalui kehidupan kita, pengajaran Tuhan Yesus yang baik dan Tuhan Yesus yang baik dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat tutur kata yang baik dan sopan, lewat perbuatan yang baik dan suka membantu orang lain, lewat hati yang penuh dengan kelembutan, lewat hati yang mudah memaafkan, lewat hati yang tidak sombong dan peduli kepada orang lain, dan tidak iri hati, itu juga bisa membuat orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mengenal Tuhan Yesus melalui kita. Apakah adik-adik mau melakukannya?
Puji Tuhan, Kak Santi senang sekali kalau mendengar adik-adik mau dan semangat untuk melakukannya. Karena Kak Santi yakin kemauan itu akan Tuhan Yesus sambut dengan baik, sehingga Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik, Tuhan Yesus akan selalu menyertai, bahkan memberikan jalan keluar kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, tadi kan kita sudah mendengarkan Tuhan, Rasul Paulus yang menjadi anak Tuhan dan memberitakan Injil. Kita juga demikian harus seperti itu, Kak. Kita harus jadi anak Tuhan dan kita juga harus memberitakan Injil, Kak. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kita harus membawa berita. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sampai saat ini kami masih boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan tubuh yang sehat, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami juga berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami mengenal dan memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami memiliki Tuhan Yesus yang setia, menyertai bahkan menolong kami, memberkati hari-hari kami, dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kami mengalami masalah dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, mampukan kami agar kami memiliki kerinduan seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus untuk terus membagikan kabar tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami memiliki kemauan untuk menceritakannya kepada mereka, sehingga mereka pun boleh mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Mampukan kami agar kami mampu mengabarkannya lewat cerita kami, bahkan kami juga mampu mengabarkannya lewat perbuatan kami hari lepas hari, sehingga melalui kehidupan kami hari lepas hari, banyak orang yang juga boleh melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dan mereka pun boleh rindu untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda wabah COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Presiden beserta dengan seluruh menteri yang ada. Berikan mereka berkat kesehatan yang baik, sehingga mereka juga mampu merumuskan dan memikirkan upaya-upaya terbaik yang bisa dilakukan untuk menanggulangi wabah COVID-19 di negara kami, sehingga wabah COVID-19 juga boleh segera berlalu dari negara kami, dan kehidupan negara kami, kehidupan perekonomian negara kami boleh kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk warga negara Indonesia yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan ataupun pekerjaannya terganggu karena wabah COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat Tuhan, upaya-upaya mereka untuk terus melakukan pekerjaannya Tuhan berkati, agar mereka juga boleh mendapatkan berkat bagi keluarga mereka.
hari ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo, dengan seluruh pelayanan peribadahan online yang dilakukan sampai saat ini. Kiranya semua jemaat dapat ambil bagian di dalamnya dan mendapatkan kekuatan iman, kekuatan untuk terus semangat mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati Ibu Pendeta Lucy, Bapak Pendeta Noh Tumurang, Bapak Pendeta Unsulangi, Bapak Pendeta Tomana, Bapak Pendeta Martin Lawaheri, juga Ibu Pendeta Yesa, agar mereka pun juga boleh mendukung dan ambil bagian dalam program pelayanan peribadahan online yang dilakukan oleh gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan di gereja kami, berkati mereka dengan berkat Tuhan, dan juga berikan mereka beserta keluarga mereka sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan hari lepas hari. Kami juga mau berdoa bagi keluarga kami, orang tua kami, papa, mama, bapak, ibu, yang sampai saat ini juga masih terus bekerja dan berjuang untuk mengupayakan yang terbaik bagi keluarga kami. Berkati orang tua kami dengan kesehatan yang baik. Berkati orang tua kami ketika mereka bekerja, agar melalui pekerjaan mereka, Tuhan juga dapat menyalurkan berkat Tuhan bagi keluarga kami. Kami juga mohon Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan orang tua kami, dalam hati dan pikiran mereka ketika mereka melakukan pekerjaan dan juga aktivitasnya sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk kakak adik kami, kakek nenek kami, juga seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka dengan berkat kesehatan yang baik, berikan mereka berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka sehari-hari. Agar di tengah-tengah situasi yang sulit ini Bapa, ketika wabah COVID-19 masih ada di sekitar kami, keluarga kami juga boleh tetap merasakan penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami juga mau mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan juga memberikan kami kemampuan agar kami dapat memperbaiki kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjadi teladan yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dan kami persembahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita persiapkan dulu persembahan kita sambil menyanyikan lagu Ku Berikan Persembahan.
Sehingga hari ini kami boleh memberikan persembahan yang sedikit ini, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Dan berkati juga orang-orang yang akan mengelola uang persembahan ini ya Tuhan. Hanya di nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu, Kak. Memuji Tuhan lagu apa? Tuhan Allah beserta engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan juga penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga saat ini kami akan mengakhirinya. Kami mohon Tuhan menjaga kesehatan kami, agar minggu depan kami dapat kembali mengikuti ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan juga menyertai kami dalam kehidupan kami di hari-hari selanjutnya, dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, akan senantiasa tinggal dan menetap di dalam kehidupan adik-adik, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.